Assalamualaikum. Hari ini saya buatkan tutorial cara memperbaiki TV Ikedo, yaitu saya menggunakan remote Polytron, ya, remote TV tabung tapi bisa digunakan untuk TV Ikedo. Perhatikan ini ya. Nah, lihat. Nah, gambarnya itu setengah kebiru-biruan terus ada garis-garisnya lah seperti ini. Jadi keadaan gambar setengah bermasalah, panel sebelah kiri. Jadi nanti bagaimana cara saya memperbaikinya. Jadi ikuti terus tutorial saya, semoga saja kita banyak berpengalaman. Nah, di sini langsung saja saya tes kembali. Nah, perhatikan. Nah, ini remote Polytron TV tabung, jadi bisa digunakan untuk TV merek Ikedo, yaitu merek Cina. Jadi jika saudara kesulitan bisa menggunakan remote Polytron. Jadi perhatikan di sini masih tetap. Jadi gambar itu setengah yang bermasalah. Jadi seperti ada isolasinya seperti kebiru-biruan terus bergerak terus bergaris-garis, jadi tidak tentu arah. Jadi bagaimana cara untuk memperbaikinya? Jadi ikuti terus video saya supaya banyak berpengalaman. Jadi di sini ada 4 job, yaitu di papan panel. Nah, perhatikan di sini saya lihat itu ya sepertinya TV ini ya TV agak lama atau mungkin tempat rumahnya itu terlalu sejuk sehingga TV ini banyak kotoran dan seakan-akan banyak karat, jadi sudah corrosi. Nah, caranya kita langsung tes saja, yaitu menggunakan AVO digital supaya kita tahu yaitu letak kerusakan itu di mana. Sebab ya kerusakan panel itu tempatnya itu berbeda-beda walaupun sama panel. Jadi corrosinya atau rusaknya jalurnya itu di mana. Biasanya kalau kerusakan seperti ini disebabkan karena Vcom. Nah, itu bermasalah, Vcomnya itu mungkin ya tidak sempurna atau jalur-jalurnya ini ada yang putus. Jadi saya mau cek dulu checkpoint, yaitu cek tegangan yang masuk ke papan panel. Di sini ada LV1, LV2, jadi sudah berurutan, tinggal kita cek saja. Nah, ini LV1, LV2, LV3. Semuanya ada, seakan-akan ini ya jalurnya itu sudah masuk. Tapi ya kita tetap mencari yaitu jalur yang masuk ke COP. Jadi Vcom saya cek tidak ada permasalahan. Tapi ya bagaimana nanti apakah bisa masuk ke COP, sebab ya COP ini ada 4. Jadi yang bermasalah itu sebelah kiri. Jadi di sini saya cek langsung sebagian, langsung ke arah poinnya yaitu bagian kiri. Nah, sepertinya ada gangguan di sebelah sini. Jadi ada LV yang gerakannya tidak sempurna. Jadi di sini jalurnya langsung saja saya kerik untuk melihat jalur-jalur yang ada di COP. Jadi jalur yang masuk ke COP itu nanti bagaimana, apakah sempurna semua? Sebab di sini ya jalurnya sangat kecil sekali, perhatikan. Nah, ini dikerik saja semua jalur-jalur yang ada di papan Tikon. Jadi untuk memudahkan kita
mencari jalur atau mencari kerusakan. Seperti ini, jadi jalur-jalurnya kita korek semua, kita kerik semua supaya kelihatan. Jadi pada waktu kita cek, pada waktu kita mencari jalur supaya itu mudah, sebab itu putusnya atau jalurnya itu bermasalah atau putus itu kita belum tahu. Jadi kita harus meneliti dulu pergerakan dari jalur, sebab kebanyakan panel itu kerusakan ya disebabkan karena jalurnya itu sudah krosi atau tidak pas, atau ada permasalahan dari jalur sehingga tidak bisa menjadikan TV itu sempurna. Jadi di sini saya cek pakai AVO analog, sebab kalau pakai AVO seperti ini itu mudah untuk kita mengerjakan, jadi sangat sensitif jika tidak bisa pas. Jadi tegangannya, kalau kita mengalami kerusakan seperti ini, itu biasa voltnya itu tidak masuk. Jadi masuknya itu tidak sempurna. Mungkin sudah krosi atau jalurnya sudah rusak sehingga di situ voltnya tidak sampai ke chop. Nah, ini perhatikan di sini ada sekitar 2 kalau nggak salah, ini ada masalah. Nanti saya coba saja langsung saya solder ke jalurnya, yaitu ini kemungkinan ya jalurnya ini putus, jadi saya coba terlebih dahulu. Ya memang kalau kita memperbaiki TV LED zaman sekarang, jalurnya itu terlalu kecil sehingga kita harus bekerja dengan ekstra. Jadi banyak berpengalaman. Saya sendiri kalau memperbaiki TV LED seperti ini, kerusakan disebabkan karena jalur, saya harus betul-betul fokus pada papan panel seperti ini. Jadi nanti saya coba saya sambung ke sini. Nah, kemungkinan dari sini atau di tengahnya, jadi saya coba terlebih dahulu, yaitu saya solder di bagian sini nanti. Jadi kemungkinan ada 2 yang bermasalah, tapi ya saya belum tahu. Jadi nanti saya coba saya solder di sini, semoga saja TV ini bisa berhasil. Jadi kita cari kawat tembaga yang kecil sekali, kita solder di jalur yang masuk ke chop. Ini ada sekitar 2. Jadi kita memperbaiki TV LED ya harus betul-betul bersabar supaya kita bisa yaitu menemukan atau menjumpai kerusakan di dalam TV LED. Sebab ya memang kita harus fokus supaya pandai belajar dan terus belajar. Bisa bersama dengan saya atau servis lain, yang penting kita sama-sama membagi ilmu. Sebab saya ya tujuan saya untuk membagi ilmu ya dari tutorial saya seperti ini ya. Semoga saja banyak bermanfaat.
terus. Jadi kita dalam penyolderan ya harus betul-betul diteliti. Nah, ini tembaga, jadi biasa itu ujungnya itu tidak bisa langsung disolder, tapi kita kerik terus kita beri timah, nah, supaya bisa kita solder di jalur papan panel. Jadi tikon itu bentuknya bermacam-macam, ada yang langsung model yaitu copotan, atau yang seperti ini langsung ke panel. Jadi kalau yang langsung ke panel ini ya agak susah dalam segi kita memperbaiki. Nah, kalau yang model copotan itu ya mudah, gampang, tinggal kita copot terus diuji bagaimana reaksinya. Nah, kalau seperti ini tidak bisa dicopot, jadi harus kita perbaiki. Perhatikan kalau saya nyolder ya memang harus betul-betul fokus. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya tambah ilmu dan bersama saya terus untuk mengikuti tutorial saya. Oke, sudah selesai, sudah saya pasang, saya solder di sini lah, di antara tengah-tengah. Jadi semoga saja TV ini bisa berhasil saya perbaiki, bisa hidup, jadi tidak lama-lama. Jadi yang di sini ada 2 juga. Jadi saya coba dulu, nanti kalau bisa selesai ya saya terangkan. Sebab ini ya belum tentu bisa hidup. Sebab dari analisa saya ya hidup, tapi ya namanya kita memperbaiki TV ya belum tentu semuanya itu berhasil. Tapi ini saya coba, semoga saja berhasil. Perhatikan di sini ada 2 jalur yang sudah saya solder, yaitu jalur nomor 5 dan nomor 6. Jadi sekarang saya coba, saya colokkan ke listrik. Nah, perhatikan di sini indikator ini sudah menyala merah. Jadi kalau saya pakai remote, saya hidupkan pakai remote, nanti ini berubah menjadi biru. Lah, sudah menjadi biru berarti TV ini sudah hidup. Nah, sekarang saya mau lihat, semoga saja TV ini bisa selesai dan saya berikan pada yang punya. Loh, kok gelap? Bangun, bangun, bangun. Bangun. Sahur, 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 sahur. Wah, ternyata TV ini harus diproses lebih panjang, jadi ada permasalahan. Nah, nanti bisa diikuti terus video saya. Terima kasih.